Halo pemirsa, selamat pagi. Langsung dari area studio IDX Channel Jakarta, saya Mangi Vera Chong hadir dalam Power Breakfast. Ya, kami hadir setiap pagi menemani Anda dengan menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan pasar modal khas Power Breakfast. Dan live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini, tentunya agar kita terbebas dari COVID-19. Dan pemirsa, mari kita ikuti Power Breakfast selengkapnya. Pak pemirsa, kayaknya pagi hari ini saya kualat nih sama Wiki, karena semalam saya ledekin Wiki ya, membacakan anugerahnya sendirian. Semalam dia jomblo, tapi ternyata pagi hari ini saya yang jomblo karena siarannya tanpa Wiki gitu ya. Tapi nggak apa-apa pemirsa, saya tetap semangat untuk menyampaikan informasi menarik untuk Anda semua. Dan langsung saja kita masuk ke informasi yang pertama nih, di mana disiplin penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan mulai menurun. Kelalaian di lapangan mencakup pemeriksaan atas notifikasi hasil pemindaian QR Code Peduli Lindungi pengunjung yang tidak dilakukan oleh petugas. Kementerian Perdagangan mencatat disiplin penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan turun. Penguatan diperlukan demi memastikan penyebaran COVID-19 tetap terkendali dan aktivitas perdagangan tetap berjalan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Oken Nurwan mengatakan, kelalaian di lapangan mencakup pemeriksaan atas notifikasi hasil pemindaian QR Code Peduli Lindungi pengunjung yang tidak dilakukan petugas, pemeriksaan Peduli Lindungi secara manual tanpa aplikasi Peduli Lindungi, dan pemindaian QR Code yang tidak menyasar seluruh pengunjung dewasa dalam satu kelompok atau keluarga. Tingkat kepatuhan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan juga memperlihatkan tren penurunan. Oke mengatakan masih banyak pusat perbelanjaan di luar Jawa dan Bali yang belum menerapkan pemeriksaan status vaksin pengunjung dan check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi dengan alasan tingkat vaksinasi yang masih rendah di wilayah tersebut. Rekapitulasi pemindaian QR Code Peduli Lindungi di pusat perdagangan modern sampai 23 November memperlihatkan adanya 23.640 pemindaian berstatus hitam atau yang positif dan 634.995 pemindaian berstatus merah atau belum vaksin. Terdapat pula 14,47 juta pemindaian pengunjung yang telah menerima satu dosis vaksin, serta 74,94 juta pemindaian pengunjung yang telah menerima 2 dosis vaksin. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, soal isu tadi gitu ya, tingkat kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan di mal itu juga sudah mulai menurun. Salah satunya banyak juga petugas yang tidak mengecek kembali ketika ada pengunjung yang ingin masuk ke mal tanpa scan QR Code Peduli Lindungi. Nah, kalau saya sendiri melihat ini memang masih ada beberapa masalah ketika para pengunjung ingin masuk ke pusat perbelanjaan nih pemirsa. Salah satunya karena memang kadang aplikasi Peduli Lindunginya sih yang masih suka error gitu. Jadi ketika masyarakat mau scan jadinya susah, terjadi penumpukan, pada akhirnya sama petugas disuruh masuk aja. Nah, mungkin ke depannya hal-hal seperti ini bisa segera ditangani. Jadi ketahuan nih siapa aja yang masuk ke mall, tapi memang kalau keadaannya tidak diperbolehkan gitu ya, itu sebaiknya jangan diperbolehkan untuk masuk ke mall karena memang dikhawatirkan bisa menularkan virus kepada masyarakat yang lainnya. Oke, semoga kedepannya ada perubahan soal hal ini tadi ya. Dan kita masuk ke informasi viral yang pertama pemirsa, di mana saat ini kembali ramai diperbincangkan soal PNS yang digantikan oleh teknologi atau bahkan robot. Hal ini pada awalnya diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019 lalu yang ingin mengganti beberapa jabatan birokrasi dengan artificial intelligence. Terkait hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo mengatakan bahwa penerapan teknologi ini dilakukan untuk efektivitas kerja dan efisiensi anggaran. Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan super apps sebagai bagian digitalisasi di pemerintahan. Oke, soal isu viral kita yang pertama, tentunya ada beberapa komentar dari netizen IDX Channel. Nah, yang pertama ini dari Martinus_David. Setuju, demi efektivitas dan efisiensi pemerintahan, robot nggak bisa korupsi. Tapi kalau dipikir-pikir bener juga ya, robot nggak bisa korupsi. Oke, berikutnya ini dari Azari Dasril. Oke, Azari Dasril ini
mengatakan IT, elektro naik daun nih, pakai robot pasti butuh karyawan juga buat maintenance, software dan lain-lain. Betul sekali. Kemudian komentar yang terakhir ini dari Mas Wulandari. Benerin OSS sama sistem perizinan online lain dulu lah, optimalisasi yang ada dulu supaya tidak menghambat investasi biar gak rugi, ngabisin anggaran buat sistem tapi nggak optimal. Nah, sebenarnya keberadaan PNS yang ingin digantikan dengan robot ini sepertinya kalau kita lihat trennya ke depannya akan seperti itu ya, nggak cuma PNS aja tapi ada beberapa profesi yang mungkin nantinya juga akan digantikan oleh robot. Salah satunya nih pemirsa, saya lihat iklan di Instagram beberapa waktu lalu, ada satu restoran di daerah Jakarta Barat itu udah nggak menggunakan waiters tapi memang udah pakai robot. Jadi si robot ini yang anterin makanan ke pelanggan atau pengunjung gitu ya, sudah bukan waiters lagi, sudah bukan manusia lagi tapi sudah digantikan dengan robot. Nah, menyikapi hal ini artinya memang sudah ada kemajuan teknologi dan yang harus ditingkatkan adalah SDM-nya. Gimana caranya SDM ini lebih mengerti soal teknologi, jadi meskipun ada pekerjaan yang nantinya tergantikan tapi kan tetap ada harus pengawasan nih dari manusianya gitu ya kepada robot-robot tersebut. Jadi mungkin keahlian dari SDM-nya juga harus ditingkatkan. Nah, kemudian kita langsung masuk nih ke isu viral yang kedua pemirsa, di mana komoditas minyak goreng diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga kuartal pertama 2022 mendatang. Tingkatan harga ini bisa jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh harga CPO global yang tinggi sehingga memberikan keuntungan yang lebih untuk Indonesia sebagai pengekspor minyak mentah keluar. Karena seperti diketahui, 67,4% produksi palm oil di Indonesia itu dijual ke luar negeri pemirsa. Hal lain juga yang menyebabkan harga minyak goreng saat ini melonjak tinggi dikarenakan banyaknya produsen minyak goreng di Indonesia yang tidak berafiliasi dengan CPO atau kebun sawit. Tidak hanya minyak goreng kemasan, minyak goreng curah pun terkena dampak akibat hal tersebut. Oke mengatakan naiknya harga minyak goreng memiliki keuntungan untuk Indonesia, akan tetapi di sisi lainnya memiliki dampak negatif terhadap harga minyak goreng di dalam negeri. Oke, ini kayaknya isu viral yang kedua membahas soal harga minyak goreng yang kayaknya akan terus naik sampai tahun depan nih pemirsa. Dan tentunya ada beberapa komentar juga dari netizen IDX Channel. Yang pertama ini dari Fatul Bari 2013 yang mengatakan bahwa menyedihkan sekali Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia nggak bisa mengendalikan harga minyak goreng di pasar lokal. Payah gitu. Wah, ini kayaknya kecewa banget ya kalau harga minyak goreng itu sampai naik terus-terusan hingga 2002 mendatang. Kemudian ini dari Per 23IM, semoga tidak kejadian setelah ekspor yang mentah lalu impor yang setengah jadi atau jadi dengan harga yang lebih mahal. Nah, sebenarnya soal kenaikan harga minyak goreng ini isunya sudah ada dari beberapa waktu lalu ya, karena harga CPO di pasar global meningkat cukup drastis, akhirnya mau nggak mau ikut mengerek juga harga minyak goreng di dalam negeri. Dan benar tadi yang dikatakan salah satu netizen IDX Channel, sebenarnya Indonesia ini kan merupakan negara produsen CPO terbesar gitu ya di dunia. Sayangnya memang CPO yang dihasilkan ini akhirnya banyak yang diekspor, dan dengan tingginya harga ya mau nggak mau harga minyak goreng juga ikut-ikutan naik gitu. Bahkan yang tertekan dengan kenaikan harga minyak goreng ini sepertinya adalah masyarakat kelas menengah bawah, karena harga minyak goreng curah pun akhirnya ikut-ikutan naik. Nah, semoga kedepannya pemerintah ini bisa mengendalikan harga minyak goreng agar ya nggak mahal-mahal amat gitu ya. Jadi kalau saya beli gorengan atau beli apalah nasi uduk gitu ya, yang lauknya mungkin pakai tempe goreng, harganya nggak gitu naik-naik banget pemirsa. Ya, dan tentunya pemirsa tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Power Breakfast akan segera kembali. Jika Anda adalah investor saham, Anda mendapat keuntungan di antaranya capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham. Keuntungan lainnya, investor bisa memperoleh pendapatan tambahan dengan meminjamkan sahamnya melalui layanan pinjam meminjam efek atau PME. Apa itu PME?
PME merupakan pinjaman efek sementara berupa saham dari investor untuk keperluan penyelesaian transaksi bursa. Apa saja manfaat yang didapatkan? Investor memperoleh keuntungan. Investor tetap dapat menerima dana sebagai pengganti dividen jika ada pembagian dividen saat sahamnya sedang dipinjamkan. Pendapatan yang diterima investor dari layanan PME dapat digunakan untuk membayar biaya penyimpanan saham. Saat nilai saham turun, investor tetap dapat memperoleh pendapatan hingga mengurangi potensi kerugian. Dan yang terpenting, KPEI menjamin pengembalian saham yang dipinjamkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Menarik bukan? Prosesnya sangat sederhana. Investor cukup menghubungi perusahaan sekuritas dan menandatangani formulir perjanjian PME. Selanjutnya, jika terdapat kebutuhan penyelesaian transaksi bursa oleh peminjam, saham yang akan dipinjamkan diserahkan kepada KPEI melalui perusahaan sekuritas. Setelah proses PME selesai, maka KPEI akan mengembalikan saham yang telah dipinjamkan dan memberikan pendapatan kepada investor melalui perusahaan sekuritas. Segera hubungi perusahaan sekuritas Anda, Customer Care KPEI, atau kunjungi website kami untuk mengetahui layanan PME. PME, pinjamkan sahamnya, dapatkan manfaatnya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Power Breakfast. Hai, selamat pagi Mangi. Aduh Wiki, kamu akhirnya hadir dan datang dan muncul Kamu juga kangen ya. sama aku ya? Enggak sih, sebenarnya biasa aja gitu. Aku tuh tadi pas on the way ke sini benerin handphone dulu. Aku pikir handphone aku rusak. Ternyata begitu aku cek, aku kan mikirnya wah ini kayaknya mungkin alarm aku mati karena handphonenya rusak gitu ya. Ternyata? Tapi ternyata kepencet sama aku snooze-nya. Jadi alarmnya nggak nyala tadi pagi. Itu kayaknya Ya. kamu yang rusak, bukan handphonenya. Bukan handphonenya ya. Handphonenya ya. Oke, seperti biasa kita sudah punya banyak sekali informasi-informasi yang akan kita sampaikan kepada Anda. Kalau tadi Mangi sudah sampaikan mengenai isu viral, nah informasi yang satu ini juga kayaknya akan viral nih pemirsa ya. Anugerah CSR IDX Channel 2021 memberikan apresiasi kepada 27 perusahaan yang konsisten mewujudkan kepedulian kepada masyarakat meski di tengah pandemi COVID-19. Ya, dengan adanya event tersebut diharapkan makin banyak perusahaan yang berkontribusi dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan terlibat langsung menumbuhkan perekonomian masyarakat. Tahun 2021, IDX Channel kembali menghelat anugerah CSR IDX Channel 2021. Event yang bertemakan Fostering Strategic CSR for Sustainable Economy Recovery merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Direktur Operasional IDX Channel Aprevita Diah Wulansari mengatakan anugerah CSR IDX Channel 2021 diberikan sebagai wujud apresiasi setinggi-tingginya kepada perusahaan yang meskipun menghadapi COVID-19 namun tetap mewujudkan kepedulian mereka kepada masyarakat yang sangat terdampak COVID-19. Aprevita berharap apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut bisa terus berlanjut dan menginspirasi perusahaan lainnya untuk berkolaborasi terjun langsung membantu masyarakat. Menurutnya, upaya yang dilakukan perusahaan dapat mendukung proses recovery ekonomi Indonesia. Anugerah CSR di 2021 ini adalah sesuatu yang khusus yang kami berikan kepada para pelaku emiten maupun non-emiten untuk memberikan apresiasi kepada mereka terkait dengan dukungan kepada para pelaku-pelaku ataupun misalkan saja di sektor UMKM gitu yang memang butuh bantuan suntikan pendanaan maupun yang lainnya, sehingga IDX Channel ingin berperan di sana dan akhirnya IDX Channel berkomitmen untuk membuat sebuah acara baru yang ini di akhir penghujung tahun ya 2021 dan berharap anugerah CSR 2021 ini bisa berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, Dewan Juri Anugerah CSR IDX Channel 2021 Wahyu T. Setiobudi mengatakan anugerah CSR IDX Channel 2021 sangat tepat diadakan
di tengah perkembangan kasus COVID-19 yang terkendali dengan baik. Harapan masyarakat yang mulai muncul seiring dengan rendahnya peningkatan kasus baru dapat terus didorong melalui kisah inspiratif yang dimunculkan dari program-program CSR yang unggul. Wahyu menjelaskan proses seleksi anugerah CSR IDX Channel 2021 berlangsung sejak bulan Oktober 2021 dengan melalui berbagai tahapan. Tahapan pertama, pengundangan perusahaan melalui email resmi dan personal. Tahapan kedua, seleksi berkas dan form dari perusahaan. Setiap berkas yang diajukan diseleksi terlebih dahulu sebelum maju tahap selanjutnya. Tahapan ketiga, audiensi virtual dengan juri. Dan tahap keempat, penilaian final. Beberapa hal yang kita coba untuk lihat ya dari pemenang ini adalah yang pertama adalah keselarasan program CSR dengan strategi. Ini penting ini karena selama ini program CSR kan sering dianggap itu beban buat perusahaan gitu ya, sehingga kemampuan perusahaan untuk bisa menyelaraskan CSR itu dengan strategi perusahaan ini penting ya, dan ini juga berdampak bahwa program CSR-nya itu terintegrasi. Di sisi lain, unsur kolaborasi juga menjadi penilaian yang penting karena CSR harus membuka peluang bagi berbagai pihak untuk turut berkontribusi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi pokok penilaian. Pada tahap akhir, para penerima anugerah terbagi menjadi 3 level, yaitu anugerah utama sebanyak 2 perusahaan, anugerah sektoral sebanyak 13 perusahaan, anugerah apresiasi sebanyak 12 perusahaan. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Alfian, IDX Channel. Pak Wiki, kamu tahu nggak, semalam ketika aku membawakan acara Anugerah CSR IDX Channel 2021, aku tuh happy banget, aku tuh bangga banget karena aku bisa berpartisipasi di acara yang se-wow itu gitu. Perasaan kamu gimana? Aku juga happy karena sebenarnya kalau dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia terutama pada saat pandemi COVID-19 kan ini cukup sulit. Banyak juga kemudian agenda-agenda kegiatan CSR yang biasanya mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan mungkin terdampak karena ada pembatasan aktivitas dan lain sebagainya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang visioner begitu, mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan CSR untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar gitu ya, untuk lebih memberikan manfaat luas lah gitu. Iya, dan semoga acara tersebut juga bisa jadi motivasi baru bagi perusahaan untuk terus berinovasi menumbuhkan ekonomi nasional, tapi juga tetap memikirkan keberlangsungan lingkungan sekitar termasuk masyarakatnya juga. Oke, selanjutnya nih pemirsa, anugerah CSR IDX Channel 2021 memberikan penghargaan kepada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sebagai perusahaan inspiratif penerima anugerah utama. PT Chandra Asri Petrochemical konsisten dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran CSR yang berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat, seperti program pemberdayaan petani dan juga nelayan. Di malam penganugerahan anugerah CSR IDX Channel 2021, IDX Channel memberikan penghargaan kepada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sebagai perusahaan inspiratif penerima anugerah utama. Direktur PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Edi Rifai, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti perusahaan konsisten mendorong pemulihan ekonomi nasional. Edi mengatakan konsistensi perusahaan diwujudkan melalui inovasi yang dilakukan perusahaan dalam memberdayakan masyarakat untuk memiliki kemandirian ekonomi. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk telah membuat program pemberdayaan petani dan nelayan, program kemitraan pengusaha lokal yang bertujuan mengembangkan ekonomi masyarakat lokal. Mengucapkan terima kasih atas penghargaan utama untuk program CSR Integrated CSR Strategy to Respond to Pandemic Situation dalam anugerah CSR IDX Channel 2021. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Chandra Asri dalam mendukung sustainability dan environment, social and governance atau ESG, dan perusahaan terus fokus terutama dalam masa pandemi COVID-19 melalui inovasi kolaborasi dan pemanfaatan hasil produk perusahaan sebagai bahan baku suplai APD. Di sisi lain, ke depan perusahaan akan terus berkontribusi kepada upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Keterlibatan masyarakat dalam program CSR menurutnya menjadi hal penting karena berdampak pada efektivitas penyaluran CSR. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Ya, bisa tetap bersama kami di Power Breakfast. Usai jeda kami akan segera kembali.
Seiring meluasnya cakrawala investasi di tengah pasar saham yang dinamis. Analisa mendalam diperlukan untuk menemukan saham berorientasi value yang menghasilkan kinerja yang tinggi. IDX Channel akan mengulas isu pasar dan pergerakan saham terkini. Saksikan ulasannya bersama analis terpercaya hanya di IDX Channel. Dilihat dari sektor UMKM nampaknya sudah mulai terasa itu, Pak. Ya, kalau kita lihat dari indikator kredit ya untuk UMKM, ini memang sudah menunjukkan bahwa ekonomi UMKM mulai menggeliat. The World Bank predicts that Indonesia's COVID-19 vaccination will reach more than 60% of the population in the first half of 2021. Aneka Tambang managed to record a positive performance in both revenue and net profit, with growth. Anugerah CSR 2021 adalah penganugerahan yang diberikan kepada emiten ataupun non-emiten di penghujung tahun 2021. Kami berharap CSR ini bisa memberikan motivasi kepada seluruh perusahaan yang listing maupun non-listing untuk selalu berbagi, terutama di pandemik kali ini COVID-19. Nantikan event-event selanjutnya hanya di IDX Channel. Ya, Anda kembali menyaksikan Power Breakfast pemirsa. Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Keputusan ini diambil setelah keduanya menjalankan fit and proper test pada Selasa siang. Dalam rapat pengambilan keputusan, seluruh fraksi di Komisi 11 DPR RI menyatakan kedua calon tersebut memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kedua nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut merupakan usulan Presiden yang diberikan kepada pimpinan DPR pada awal bulan November 2021. Ya, sebelumnya Juda Agung yang merupakan asisten Gubernur Kepala Kebijakan Makro Prudensial BI, Juda akan menggantikan Deputi Gubernur BI Sugeng. Sementara Aida Budiman yang merupakan asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI akan menggantikan Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi. Sugeng dan Rosmaya Hadi akan segera berakhir masa jabatannya pada 6 Januari 2022. Dari Bank Indonesia sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Saudara Juda Agung dan Ibu Aida Budiman dianggap mempunyai kapasitas yang mumpuni dan tidak ada semua pengalaman, kurikulum vitae dan lain sebagainya memenuhi syarat. Oleh karena itu kita sepakati bahwa Saudara Juda Agung dan Aida dapat diterima sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ya, berikutnya pemirsa, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 11, Juda Agung memaparkan rencananya untuk menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang mumpuni. Ya, Juda juga mengajukan 7 visi untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital, diantaranya memperkuat peran Bank Indonesia dalam penguatan ekosistem pembayaran digital, serta membangun data hub sistem pembayaran dalam rangka peningkatan akses pembiayaan UMKM lewat kredit scoring. Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Keputusan ini diambil setelah keduanya menjalankan fit and proper test pada Selasa siang. Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 11, Juda memaparkan rencananya untuk menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang mumpuni. Juda juga mengajukan 7 visi untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang mumpuni. Di antaranya memperkuat peran BI dalam penguatan ekosistem pembayaran digital, membangun data hub sistem pembayaran dalam rangka peningkatan akses pembiayaan UMKM lewat kredit scoring, akselerasi digitalisasi UMKM dalam rangka meningkatkan akses pasar domestik dan global lewat global e-commerce, persiapan penerapan Central Bank Digital Currency atau CBDC atau uang rupiah digital, pengawasan subtek dan rektek serta keamanan cyber untuk memonitor risiko-risiko yang ada dalam industri keuangan, pengaturan digitalisasi industri keuangan dalam rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan penguatan koordinasi antar lembaga,
serta inovasi dan memperkuat inovasi dalam BI melalui pendirian Departemen Pengembangan Inovasi Digital sebagai Innovation Hub. Sebelumnya, Yuda Agung yang merupakan Asisten Gubernur Kepala Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Yuda akan menggantikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng yang berakhir masa jabatannya pada 6 Januari 2022. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, kita ke informasi lainnya. Elemen Serikat Buruh memastikan berbeda pendapat dengan pemerintah dalam menafsirkan atau penafsiran putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Presiden KSPI menilai MK jelas mengamanatkan pemerintah menanggungkan peraturan yang berdampak luas, seperti PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Elemen buruh memastikan berbeda pendapat dengan pandangan pemerintah terkait penafsiran putusan MK atas Undang-Undang Cipta Kerja. KSPI menyayangkan pernyataan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan putusan MK. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, putusan MK yang menganggap Undang-Undang Cipta Kerja sudah cacat formil, maka belek tersebut sudah kehilangan objek, sehingga tidak perlu lagi diperiksa pasal demi pasal. Said menegaskan putusan MK terutama pasal 7 mengamanatkan pemerintah menangguhkan seluruh peraturan yang berdampak luas, seperti Peraturan Pemerintah 36 tahun 2021 tentang pengupahan. KSPI mengancam jika pemerintah tidak membatalkan ketentuan upah, maka KSPI akan melakukan mogok massal. Hal tersebut akan dilakukan pada 6 hingga 8 Desember 2021. PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan harus ditangguhkan, ditunda. Itu perintah amar putusan nomor 7 tentang amar putusan nomor 4 yang menyatakan bahwa tetap berlaku Undang-Undang Cipta Kerja, betul, secara umum Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku secara umum, tapi dia menjadi khusus, ada limitasi 2 tahun yang pertama. Yang kedua, amar putusan nomor 7 kalau dia strategis dan berdampak luas maka harus ditangguhkan dan tidak boleh diterbitkan yang baru. Seperti diketahui, pemerintah menaikkan upah minimum 2022 sebesar 1,09% karena mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara buruh menuntut kenaikan UMP tahun depan sebesar 7 hingga 10%. Jakarta, Raharjo Padmo untuk IDX Channel. Sejumlah kalangan meminta putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja harus dimaknai secara cermat. Menurut ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar, putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja harus dilihat secara jelas sebagai kesalahan proses pembentukan undang-undang. Ya, Zainal menyebut dalam amar putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 45 menjadi bukti pembentukan undang-undang tersebut cacat formil sehingga butuh perbaikan. Ya, namun perbaikan yang dimaksud MK yakni proses yang tidak sederhana hanya mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan lebih dari itu proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari keterbukaan informasi dan pembahasan draft undang-undang. Ya, Zainal menilai seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja dipecah menjadi 11 undang-undang agar substansi menjadi lebih kuat. Hal ini juga akan membuka ruang keterbukaan lebih baik kepada masyarakat sehingga tujuan pemerintah mendorong perbaikan peraturan dapat diterima masyarakat secara luas. Nah, tetapi tahapan itu harus diulang secara keseluruhan, ya, karena partisipasi, lalu kemudian proses penyusunan supaya tidak melanggar Undang-Undang 12 2011 itu dilakukan, sampai kemudian di ujungnya dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama, tidak ada lagi pelanggaran, baru kemudian dilakukan pengundangan. Apakah itu memakan waktu lama? Ya, itulah sebabnya menurut saya kenapa MK memberikan waktu 2 tahun. Ya, saya rasa udah nggak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja terburu-buru, dan ini kemudian hasilnya adalah menjadi cacat formil gitu ya, dan ini membuat banyak pihak bertanya-tanya kenapa sih mesti buru-buru, apa sih, mengejar apa gitu. Ini sebetulnya harus jadi pelajaran untuk semua pihak gitu ya. Kalau dalam formulasi sebuah kebijakan, dalam proses legislasinya harus dilakukan secara hati-hati dan dipastikan mendengar semua pihak gitu, jangan kemudian hanya memihak pihak lain aja gitu ya, ataupun salah satu pihak aja. Oke, jadi memang UU Cipta Kerja ini kan turunannya juga banyak ya, jadi mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki terlebih dahulu, dan benar seperti yang Wiki sampaikan,
harus mendengar suara dari berbagai pihak, jangan hanya mementingkan 1-2 pihak saja, tapi kan lebih enak kalau semuanya ngerasa lebih fair gitu Wiki ya. Kita tunggu ya nanti hasil perbaikannya seperti apa, semoga hasilnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, nah ini bicara mengenai apa yang kemudian kita akan bahas, kira-kira apa yang akan dibahas nanti oleh rekan Prisa Somodatu di Market Bus. Nanti usaha jeda berikut ini tetap bersama Power Breakfast, kami akan segera kembali. Halo Sobat Investor, kalian udah punya rumah belum? Berikut ini adalah tips bagi kalian yang ingin memiliki rumah impian. Tips yang pertama adalah menabung auto debit untuk membayar DP rumah. Kesulitan utama dalam membeli rumah adalah membayar uang muka sebagai syarat KPR. Jadi saat pertama kali kalian menerima gaji, langsung disisihkan secara otomatis ya untuk ditabung. Tips yang kedua adalah menabung dalam bentuk tabungan deposito ataupun emas. Menabung dalam bentuk tabungan deposito dan juga emas membuat tabungan kalian menjadi lebih aman dan tentunya melatih kalian agar semakin disiplin dalam menabung. Tips yang ketiga adalah cari DP rumah yang bisa dicicil. Program cicilan DP rumah membantu kalian yang memiliki dana terbatas. Tips berikutnya adalah pilihlah rumah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Pilihlah rumah yang memang kalian butuhkan ya Sobat Investor. Tips yang terakhir adalah pilihlah KPR dengan tenor yang cukup panjang. Karena KPR dengan tenor yang panjang membuat cicilan bulanan kalian menjadi lebih rendah. Nah, kini memiliki properti impian tentunya bukan angan-angan lagi ya Sobat Investor. Awal mula Kak Sabrina tuh bisa menjadi analis pasar modal tuh apa sih yang memotivasi hingga tertarik dengan dunia investasi? Waktu itu aku pengen tahu kira-kira saham itu apa sih sebenarnya gitu kan. Kenapa banyak orang kaya itu terlahir dari dunia capital market gitu. Muncullah aku tuh kayak kesannya kayak aku kayak nemuin passion aku gitu karena dunia investasi itu kan lebih ke dynamic, jadi tiap menuntut mereka tuh harus tetap belajar dan belajar. Selamat pagi pemirsa IDX Channel, Anda kembali dalam segmen Market Bus bersama saya Prisa Somodatu. Bursa Global Asia IHSG kompak anjlok pemirsa ya setelah sempat rebound. Nah ini karena dampak dari Omicron. Tapi meski munculkan ketidakpastian, dampak ekonomi Omicron diperkirakan hanya kecil saja. Bersama saya Prisa Somodatu, inilah Market Bus selengkapnya. Bursa saham Indonesia berbalik arah menjadi turun saat sesi 2 perdagangan hari Selasa. Hal ini seiring peringatan dari CEO dari produsen vaksin Moderna yang menyatakan varian Omicron kebal vaksin COVID-19. Namun meski memunculkan ketidakpastian, sebagian analis memperkirakan dampak ekonomi dari Omicron hanya kecil. Laju saham Asia akhirnya tertahan saat sesi sore pada perdagangan hari Selasa kemarin. Demikian pula dengan pasar saham domestik. Para investor di regional terus memantau perkembangan seputar varian virus Omicron. CEO Moderna Stephen Bancel kepada Financial Times mengatakan varian Omicron kebal vaksin COVID-19 dan butuh waktu berbulan-bulan untuk mengembangkan vaksin spesifik untuk mengatasi Omicron. Pernyataan ini jadi alarm pasar keuangan yang membuat bursa Asia jatuh sore kemarin. Pasar saham Hong Kong indeks Hang Seng melemah 1,8%. Di bursa Korea Selatan, indeks Kospi turun 2,42%. Di bursa saham Jepang, indeks Nikkei 225 melemah 1,63%. Sementara market saham Cina, Shenzhen Component melemah tipis 0,1%. Namun demikian memunculkan ketidakpastian, sebagian analis memperkirakan dampak ekonomi Omicron hanya kecil. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita beralih ke emiten pemirsa, di mana ada konglomerat Purnomo Prawiro kembali menanam investasi besar-besaran di PT Bluebird Tbk atau BIRD. Pekan lalu, tepatnya pada 23 November dan 25 November, Purnomo telah 2 kali memborong saham BIRD. Semenarik apa sebenarnya saham ini pemirsa? Kita simak informasinya berikut ini.
Kinerja PT Bluebird Tbk diramalkan kembali ke posisi sebelum pandemi dalam waktu dekat. Hal ini sering perusahaan merupakan pemegang saham seri P dari Gojek yang kini bertransformasi menjadi Goto Group. Goto sendiri berencana akan IPO dalam waktu dekat. Konglomerat Purno Prawiro, pengusaha yang ditaksir memiliki kekayaan sekitar 640 juta US dollar, telah 2 kali memborong saham Bird. Mengutip kontan.co.id, transaksi dilakukan sebanyak 9 kali dengan total pembelian 3,73 juta lembar dan harga pelaksanaan pada rentang Rp1.565 hingga Rp1.600 per saham. Dengan hitung-hitungan tersebut, artinya Prawiro perlu merogoh kocek hingga mencapai Rp5,93 miliar. Transaksi ini membuat porsi kepemilikannya terhadap Bird naik dari 280,91 juta lembar atau 11,22% menjadi 284,65 juta lembar atau sekitar 11,37%. Adapun dalam perdagangan Selasa kemarin, saham Bird melawan arus dengan mencatat kenaikan 0,94% di level 1.615. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, menutup bulan November, IHSG turun 1,13% ke level 6.533. Dalam sebulan IHSG melemah 0,87%. Nah, ini adalah pergerakan di hari kemarin, 30 November pemirsa, yang kembali mengalami koreksi. Dari IHSG atau bursa dalam negeri, kita beralih ke Eropa. Di Jerman, DAX turun 1,18% menjadi 15.100. FTSE 100 Inggris turun 0,71% menjadi 7.059. CAC Prancis turun 0,81% menjadi 6.721. Beralih ke Amerika Serikat pemirsa, pada dini hari tadi Dow Jones Industrial Average juga anjlok 1,86% menjadi 34.483, terseret kejatuhan sejumlah saham. S&P 500 menyusut 1,9% di 4.567. Nasdaq Composite Index turun 1,55%, 15.537. Dari Asia pemirsa, pembukaan dari Nikkei Jepang naik 0,62% di 27.993. Kospi Korea dibuka menguat 0,78% di 2.861. Data terakhir dari Bursa Singapura Straits Times melemah 2,54%. Hang Seng Hong Kong juga kemarin melemah 1,58%. Dari pasar modal pemirsa, kita beralih ke pergerakan komoditas. Minyak WTI naik 0,82% di 66,72 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 1,8% di level 19.922,5 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat 0,02% di level 1.776,8 dolar Amerika per troy ounce. Beralih ke pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang dunia. Rupiah pemirsa terhadap dolar Amerika Serikat di level 14.312, rupiah terhadap euro 16.220, rupiah terhadap pound sterling 19.031, dan rupiah terhadap yen Jepang 126,41 rupiah. Berdasarkan data pagi hari ini pemirsa, Nikkei Jepang, Kospi Korea Selatan sudah ada rebound lagi setelah kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam. Kira-kira peluang indeks harga saham gabungan juga akan ke rebound hari ini? Kami kembali usai jeda pariwara berikut. Dengan informasi terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Memberikan berbagai macam kebutuhan informasi. Memberikan informasi ekonomi dan bisnis Indonesia juga mancanegara. Merupakan hal penting dalam mendukung keputusan investasi Anda. Saksikan program-program ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya.
Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Melihat dari sektor UMKM nampaknya sudah mulai terasa itu, Pak. Ya, kalau kita lihat dari indikator kredit ya untuk UMKM, ini memang sudah menunjukkan bahwa ekonomi UMKM mulai menggeliat. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan sesi pertama hari ini. Harga minyak jenis West Texas Intermediate atau WTI turun 41 sen menjadi 67,95 dolar Amerika per barrel. Kira-kira bagaimana peluang pembukaan setelah kemarin semua bursa baik itu global, Asia dan IHSG dihantam isu Omikron, pemirsa? Pagi hari ini saya akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Mas Antonius Edison, Head of Research Astronaci International. Mas Antoni, selamat pagi. Selamat pagi, Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Mas Antoni, dari Nikkei, kemudian juga Nikkei Jepang, Kospi Korea Selatan dibuka positif, ada rebound, tapi memang belum setinggi pelemahan kemarin. IHSG pagi hari ini peluangnya akan seperti apa? Pagi hari ini IHSG masih akan ada pelemahan sementara ke area supportnya di sekitar 6.500 ya, karena posisinya kemarin ditutup melemah dan posisinya juga belum mencapai area supportnya. Setelah mencapai area support, idealnya IHSG masih akan kembali rebound karena posisinya secara keseluruhan trennya masih dalam bullish trend. Masih dalam bullish trend ya. Kalau kita terlepas dari persoalan teknikal sedikit mengulas Omikron, bagaimana sih Astronaci memandang sentimen ini? Karena dari CEO Moderna sendiri, produsen vaksin, mengatakan bahwa Omikron ini kebal akan vaksin COVID-19. Tetapi dari sejumlah pemimpin dunia seperti Joe Biden mengatakan bahwa sebenarnya jangan terlalu khawatir karena pengaruhnya sangat-sangat kecil. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, dari research kami melihat bahwa Omikron sendiri memang suatu bentuk virus varian baru dengan mutasi sampai dengan 30 varian ya. Tapi dampaknya sendiri memang kami setuju bahwa ini lebih kecil daripada varian-varian sebelumnya karena posisinya bukan core dari virus yakni protein S-nya, tapi hanya merupakan bagian luar saja sehingga dampaknya tidak seserius varian COVID yang sebelum-sebelumnya. Oke, kalau memang tidak seserius yang sebelum-sebelumnya, memang sudah dirasakan oleh market hari Jumat, kompak melemah, IHSG turun 2%. Kemudian Senin menguat, tapi akhirnya tertekan lagi. Apa yang membuat para investor kayaknya begitu khawatir? Ya, kekhawatiran memang dipicu salah satunya dari Omikron tersebut, namun dengan adanya vaksin yang cukup mampu melindungi bahwa dampaknya tidak terlalu parah, saya rasa akan membaik lagi. Lagi pula ekonomi juga di beberapa negara sudah mulai membaik dari COVID yang lalu ya, sehingga harusnya akan tetap kembali rebound untuk market-market. Oke, peluang dari IHSG masih akan rebound dan kemarin ditutup di 6533, hari ini kemungkinan net sell masih akan berlanjut menguji support di 6.500. Begitu ya Mas Antoni ya? Ya. Oke, sebaiknya hal apa yang harus dilakukan oleh investor dari melihat tren indeks harga saham gabungan ini masih akan naik dan sekarang kita berada di support. Artinya kalau diskon ini udah murah gitu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Tetap perhatikan area support-support penting ya, karena idealnya window dressing masih akan tetap berlangsung. Astronaci sendiri melihat bahwa nanti Desember masuk siklus Sun in Capricorn, yakni biasanya bullish ya. Tahun lalu Sun in Capricorn IHSG sudah bearish, saat ini waktunya untuk bullish, sehingga sampai Januari nanti IHSG harusnya akan masuk ke rally. Oke, tampaknya sentimen apapun yang terjadi mungkin hanya akan mengoreksi IHSG sesaat, tapi trennya akan tetap naik. Kita lihat lagi kalau tahun depan seperti apa. Tapi paling tidak akhir tahun IHSG targetnya ke level berapa dari Astronaci? Akhir tahun targetnya tetap di area 6.700 untuk IHSG. Oke, 6.700 saja ya yang sudah dicapai beberapa waktu lalu berarti ya? Ya. Kalau dengan peluang tersebut,
Saham-saham yang Anda rekomendasikan lebih banyak ke saham apa nih? Sektornya? Asuransi ada saat ini sektor yang lagi untuk mencapai support di trading, ada sektor poultry ya, ada Java, Cepin, kemudian kita tetap pegang perbankan seperti BRI, kemudian ada lagi yang untuk trading ITMG dan Arto. Oke, kita tampilkan data selengkapnya pemirsa. Berikut adalah saham pilihan dari Head of Research Astronaci International. Selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi, di mana Java direkomendasikan beli dengan support 1540, resisten 1770. Cepin buy 5625 sebagai support, resisten 6750. ITMG buy dengan support 19.700, resisten 25.400, dan Arto buy 14.500, resisten 19.000. Dan semuanya ini adalah buy. Range-nya cukup lebar-lebar ya, Mas Antonius. Kita ke Cepin terlebih dahulu atau pakan ternak, karena dua-duanya nih masuk, Java, Cepin. Ya. Dari sisi teknikal kami melihat bahwa Cepin rebound cukup keras ya kemarin, dan idealnya masih akan ada upside sampai dengan resisten berikutnya sesuai rekomendasi tadi, yakni di area 6750 untuk Cepin. Namun secara tren memang Cepin sendiri masih dalam bearish pendek, belum terbukti untuk rally panjang, sehingga sifatnya hanya trading saja sementara. Iya, kemarin naik 6% lebih ya, 6,5%, tapi masih dalam fase bearish, cuma sementara ya. Ya. Oke, untuk itu Anda merekomendasikan ini masih ada peluang untuk Cepin ke 6.750, masih cukup lebar mengingat kemarin posisinya 6.075 ya. Ya, betul. Buy di level-level sekarang? Ya, buy di level sekarang sampai dengan area 6.100. Sampai dengan 6.100. Cepin tidak akan menarik kalau dia turun ke level? Tadi di area supportnya di 5625. 5625. Oke. Kemudian seberapa menarik Java? Oke, Java seperti kita lihat kemarin mencoba rebound, tapi kembali terkoreksi ya, terdampak aksi profit taking. Namun Java dengan adanya potensial rebound masih akan memiliki kesempatan untuk upside ke area resisten 1770 selama dia tidak kembali melemah di bawah area supportnya di 1540. 1540 lebih baik di cut loss ya. Kemudian peluangnya masih di 1770. Ya. Mengapa ada Java dan juga Cepin tapi tidak ada Mine? Untuk Mine masih dalam tren yang sideways, jadi Mine tidak kami pilih Rekomendasikan. sebagai rekomendasi. Dari sejumlah saham-saham pertambangan, Anda memilih ITMG. Apa yang menarik dari ITMG? ITMG saat ini sudah mencoba menembus area resisten minornya, dan ITMG juga terbentuk suatu pola bullish rally, sehingga ITMG memiliki kesempatan untuk kembali melanjutkan rally. Kami melihat koreksinya sudah selesai dan target resistennya 25.400. 25.400 sekarang masih di 21 ribuan. Upside-nya cukup menarik. Cut loss hanya juga turun di 19.700 ya. Ya, betul. Buy untuk ITMG. Oke. Ada nggak sih emiten lain yang sejenis dengan ITMG dari pertambangan yang juga Anda rekomendasikan, atau memang saat ini yang menarik secara teknikal ITMG? Ada sebenarnya, Adaro cukup menarik juga ya. Teknikalnya mirip dengan ITMG dan dia masih di area sideways sementara. Sebelum kembali rally, dia memiliki support di area 1635 ya. Target rally-nya sampai dengan area 1900. Namun dia baru akan rally setelah menembus resisten minor di 1700-an. 1750, sorry. Oke, jadi bagi yang agak ragu-ragu masuk ke emiten tambang batubara, Adaro boleh direkomendasikan, tetapi tunggu break ya 1750 untuk lebih yakin ya. Peluangnya ke level tertinggi 1900. Iya, 1900 level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Ya. Baik, itu dia untuk Adaro pilihan selain ITMG. Dan yang terakhir rekomendasi dari Astronaci adalah Arto. Ya, Arto saat ini sudah mulai mencoba rebound dari sideways-nya ya.
dan Arto memiliki kesempatan untuk upside sampai dengan area resisten 19.000 selama mampu bertahan di atas area support 14.500. Oke, di atas 14.500 menarik untuk melihat Bang Jago atau Arto ya. Ya. Kalau dipegang agak lama, Arto ini masih oke tidak? Masih, karena posisinya masih dalam tren bullish yang cukup lebar ya. Jadi Arto masih memiliki kesempatan untuk ditahan cukup lama. Oke. Arto masih bisa ditahan, target berikutnya di level berapa? Target idealnya untuk Arto posisi di area 26.000 ya untuk Arto. 26.000 ya untuk Arto. Ya. Baik, itu dia rekomendasinya untuk saham pilihan pada pagi hari ini. Saya mau ke emiten update. Kami mengangkat mengenai BIRT di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. BIRT ini melawan arus dengan mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi biasanya kan BIRT ini belakangan agak kurang menarik. Nah, yang menjadi perhatian adalah pemilik sahamnya begitu ya. Purnomo Prawiro menambah pembelian saham di emiten BIRT. Anda melihat BIRT ini menarik untuk diakumulasi tidak, Mas Antonius? Secara keseluruhan BIRT ini memang masih rally ya, tapi sudah mulai masuk area resisten. Jadi sebaiknya kalau mau akumulasi sedikit dulu, dicicil dulu sampai tunggu terlihat suatu bentuk koreksi yang cukup signifikan, baru nanti ambil buy on weakness. Daerah support yang bisa diperhatikan adalah area 1.500 ya untuk Arto. Di area situ mungkin kita bisa akumulasi. 1.500 bisa akumulasi ya. Menjelang IPO dari Gotoh, ini kan Gotoh berencana untuk IPO dalam waktu dekat ya. Kira-kira bisa di hold sampai level tersebut tidak? Karena kan BIRT juga ada kaitannya nih dengan Gotoh. Ya, saya rasa bisa ya, karena posisinya yang lalu juga suatu emiten yang berkesinambungan dengan emiten lain seperti MTEL tidak selalu sejalan ya. Tapi saya rasa dengan price action yang ada, BIRT mampu koreksi dulu ke area 1.500-an sebelum kembali rally. Oke. Baik, nanti akan kita lanjutkan seperti apa pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Menurut Mas Antonius masih ada peluang melemah sedikit untuk IHSG sebelum akhirnya kembali naik. Kami kembali usai pariwara. Anugerah CSR 2021 adalah penganugerahan yang diberikan kepada emiten ataupun non-emiten di penghujung tahun 2021. Kami berharap CSR ini bisa memberikan motivasi kepada seluruh perusahaan yang listing maupun non-listing untuk selalu berbagi, terutama di pandemik kali ini COVID-19. Nantikan event-event selanjutnya hanya di IDX Channel. Melihat dari sektor UMKM nampaknya sudah mulai terasa ya, Mas? Ya, kalau kita lihat dari indikator kredit ya untuk UMKM, ini memang sudah menunjukkan bahwa ekonomi UMKM mulai bergeliat. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan sesi pertama hari ini. Harga minyak jenis West Texas Intermediate atau WTI turun 41 sen menjadi 67,95 dolar Amerika per barrel.
pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung di Power Breakfast, Anda menyaksikan program Market Buzz. Pemirsa ya, di segmen ini kami akan kembali berbincang bersama dengan Mas Antonius Edison, Head of Research Astronaci Internasional. Mas Antonius, di momen pre-opening dan juga pemirsa ya, 4 menit menjelang pembukaan perdagangan IHSG sudah terpantau naik 0,16% di 6.544. Mas Antonius, kalau misalnya IHSG melanjutkan kenaikan di hari ini, target terdekatnya di level berapa? Target terdekatnya resisten minornya di area 6.680 untuk IHSG ya. Jadi target terdekat yang bisa dicapai hari ini di area tersebut. Oke, kalau dia break di 6.580, maka peluang keesokan harinya juga masih akan melanjutkan kenaikan ya? Ya, betul. Dan supportnya masih di level psikologis 6.500. Yes. Oke, ini dalam tren apa namanya? Konsolidasi kah atau gimana? Masih konsolidasi, short term konsolidasi untuk secara teknikal IHSG ya. Namun tren secara keseluruhan masih dalam bullish trend. Oke, jangka pendek konsolidasi tapi secara keseluruhan bullish untuk IHSG ya. Ya. Saya menarik untuk mencermati net foreign buy, emiten-emiten yang disasar oleh investor asing. Pemirsa, pagi hari ini di momen pre-opening, Telkom memimpin dengan kenaikan 1,25%. Telkom ini sudah naik cukup signifikan beberapa waktu terakhir ya, bahkan semua indikatornya 3 tahun, 1 tahun, year to date, semua sekarang sudah hijau. Telkom semenarik apa menurut Astronaci? Ya, Telkom kemarin kita juga ada rekomendasi dengan target di area 4.400 ya untuk Telkom. Saat ini memang kemarin terdampak aksi profit taking, tapi idealnya Telkom masih akan melanjutkan rally-nya karena secara keseluruhan masih tren bullish ya. Selama Telkom berada di atas area 3.900 masih menarik untuk dibeli dengan target sampai 4.400 tadi. Oke, peluangnya adalah ke 4.400 lagi. Telkom tampaknya masih tergolong murah ya, mengingat level tertingginya sempat di 45, bahkan di 4.840 ya. Ya, betul. Jadi di 4.040 ini adalah masih fase buy untuk Telkom. Masih. Dibandingkan dengan MTEL, lebih menarik mana, induk usahanya atau MTEL? Tetap kalau secara keseluruhan masih menarikkan Telkom karena kita melihat MTEL masih terkoreksi ya untuk profit taking. Kita beralih ke posisi kedua, net foreign buy di momen pre-opening adalah ICBP dengan net foreign buy 2,3 miliar rupiah. ICBP menguat 3,25% di 8725. Bagaimana tanggapan Astronaci? Ya, ICBP kemarin sempat terdorong aksi jual yang cukup besar ya. Namun saat ini ICBP dibuka menarik, tapi tren secara keseluruhannya ICBP masih sideways, sehingga jangka pendek hanya mencapai area sekitar 9.200-an dan area supportnya di area 8.400. Kurang menarik karena posisinya masih terkonsolidasi. Lebih baik ICBP atau Indofood? Indofood juga naik 1,59%. Kalau disuruh pilih ICBP dan Indofood, masih lebih menarik ICBP ya, karena upside-nya masih lebih tinggi bila dibandingkan Indofood. Upside dari Indofood hanya di area 6.600 sorry. Oh, 6.600, sementara ICBP upside-nya? ICBP tadi upside-nya di area, sorry sebentar, sekarang di 87. Di area 9.200-an. 9.200. Kemudian kalau Indofood tadi di 6.000-an ya? Ya. 6.600 ya? Ya. Keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa, karena dua-duanya juga masih di bawah level yang ditargetkan dari Astronaci ataupun Mas Antonius, dan dua-duanya hari ini masuk dalam gainers berdasarkan dengan persentase maupun juga saham-saham yang banyak diakumulasi oleh investor asing net foreign buy. Dan pembukaan perdagangan sudah berlangsung, tetapi memang masih bergerak sangat liar begitu ya. Yang menjadi gainers masih silih berganti. Tapi saya tertarik untuk melihat satu emiten tambang, karena tadi Anda merekomendasikan ITMG. Ada Bumi di sana yang hari ini naik 3%, masuk dalam jajaran 10 saham top gainers. Bumi, oke. Kita melihat Bumi masih dalam fase konsolidasi ya. Posisinya
selama berada di area antara 73 sampai dengan area 63, dia masih akan terus terkonsolidasi, baru akan menarik setelah menembus area 73 ya. Baik, Anda merekomendasikan beli tidak saham Bumi, Pak? Tidak, karena masih terkonsolidasi. Masih perlu konsolidasi ya. Ada tidak sektor yang sampai akhir tahun kan memang menjadi peluang biasanya ya Mas Antoni untuk kita melakukan pembelian karena Santa Claus Rally, kemudian juga window dressing. Ada tidak saham yang apapun yang terjadi hindari dulu? Untuk hindari dulu mungkin properti dan seperti pertambangan ini juga short term saja ya. Mungkin yang cukup perlu dihindari properti, karena properti rata-rata masih terkonsolidasi dan cenderung masih melemah ya untuk properti. Oke, masih cenderung konsolidasi dan melemah. Tapi Ya. tidak bearish ya? Tidak bearish. Berarti semua sektor saat ini rata-rata sudah di area konsolidasi, tidak ada yang bearish. Ya. Oke, dan yang paling di bawah dari posisi sektoral itu adalah properti ya. Belum direkomendasikan untuk masuk dulu. Biasanya properti baru akan bergeliat ketika ada sentimen apa sih Mas Antonius? Properti umumnya kalau ada sentimen PPN dikurangin, kemudian perekonomian juga kalau sudah mulai tumbuh, suku bunga kembali stabil, saya rasa properti baru akan kembali menarik. Oke, kalau untuk portofolio yang aman gitu ya, artinya dalam jangka beberapa bulan ke depan tidak perlu selalu harus dipantau was-was dari Astronaci, apa tuh sahamnya atau sektornya? Asuransi tetap favoritnya banking ya, Bank Mandiri, Bank BRI tetap menjadi pilihan favorit untuk investasi karena lebih stabil pergerakannya dan bisa di hold dalam jangka waktu cukup panjang. Termasuk BCA? Termasuk BCA bisa. Oke, misalnya kita lihat untuk saham-saham perbankan, memang rata-rata masuk dalam net foreign sale ya, menguat tapi dijual oleh investor asing. Misalnya BRI naik 1,22% tapi masuk dalam nomor 3 net foreign buy, saya koreksi ya, masuk dalam net foreign buy, sudah dibeli lagi 4.130. Kita ikutan di level berapa? Di area sekarang boleh mulai akumulasi ya dengan target area 4.700-an untuk BRI. Selama dia bertahan di atas area 4.000 masih menarik untuk diakumulasi. Bertahan di 4.000, akumulasi di bawah 4.000 kayaknya keluar dulu ya. Ya. Bisa turun lebih jauh dan peluangnya masih cukup jauh. 4.700 itu adalah target berapa lama? Akhir tahun 2022 kah atau lebih cepat? Semester 1 2022. Semester 1 2022. Oke, jadi masih cukup layak ya untuk dicermati. Ya. Baik. Kemudian tadi Anda bilang Bank Mandiri. Buy-nya di level berapa untuk BMRI? Kalau saya cross check BMRI saat ini di 7.075 naik juga 1,07%. Ya, Bank Mandiri saat ini lagi terkonsolidasi dan posisinya masih dekat dengan area support dari konsolidasi. Jadi untuk area sekarang juga boleh dipertimbangkan akumulasi. Target resistennya di area 7.700 untuk Mandiri ya. Selama bertahan di area 6.800 masih cukup baik untuk diakumulasi. Oke, masih cukup baik untuk dilakukan akumulasi. Kemudian BBCA, lengkap nih saya ulas karena semuanya menurut Astronaci menarik ya. BBCA juga naik 0,69%, 7.350. BBCA posisinya sama seperti Mandiri, masih terkonsolidasi dan di area support minornya. Menarik untuk diakumulasi di level sekarang selama bertahan di atas 7.100 dengan target resisten di area 8.300 untuk BBCA. Oke, itu dia lengkap ya untuk saham banking. Saham banking ini masih menjadi favorit dari Astronaci karena memang peluang kenaikannya masih cukup signifikan. Jadi Anda yang mencari saham-saham yang aman, lebih baik ke 3 perbankan utama tadi ya, BBRI, Bank Mandiri, dan juga BBCA ya, Pak Antonius. Yes. Oke, kami tampilkan grafis pemirsa pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG naik 0,37% di 600. Kami koreksi pemirsa ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar di 6.570-an ya. Jakarta Islamic Index di 561, LQ45 di 937.
Kemudian pemirsa dari top gainers ada BBRI yang sudah kita ulas dengan kenaikan di sekitar 4.110, Telkom 4.060, Astra 5.850, Adaro 1.730. Dan untuk losers pemirsa Unilever di 4.440, BBKP 296, KBAG 109 dan DMMX 2.710. Itu dia pemirsa gainers dan juga losers pada pembukaan perdagangan pagi hari ini. Dan pemirsa, kami masih akan berbincang bersama dengan Mas Antonius Edison, Head of Research Astronaci International. Tapi usai jeda pariwara berikut, jangan kemana-mana. Awali hari Anda dengan beragam informasi bisnis terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Power Breakfast, informasi terkini seputar ekonomi, bisnis, pasar modal, dan industri kreatif yang dikemas secara ringan. New Screen menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Market Headline menayangkan berita ekonomi dan bisnis dalam bahasa Inggris. Saksikan program-program berita ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya, live hanya di IDX Channel. Your trustworthy economic, business, and capital market channel. Awal mula Kak Sabrina tuh bisa menjadi analis pasar modal tuh apa sih yang memotivasi hingga tertarik dengan dunia investasi? Waktu itu aku pengen tahu kira-kira saham itu apa sih sebenarnya gitu kan. Kenapa banyak orang kaya itu terlahir dari dunia capital market gitu. Muncullah aku tuh kayak kesannya kayak aku kayak nemuin passion aku gitu karena dunia investasi itu kan lebih ke dynamic, jadi tiap menuntut mereka tuh harus tetap belajar dan belajar. Ngelihat dari sektor UMKM nampaknya sudah mulai terasa itu, Mas. Ya, kalau kita lihat dari indikator kredit ya untuk UMKM, ini memang sudah menunjukkan bahwa ekonomi UMKM mulai bergeliat. Sebanyak 7 bank telah menyetujui restrukturisasi kredit PT Waskita Karya Persero Tbk dengan outstanding sebesar 21,9 triliun rupiah. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia mencatat saat ini terdapat 12 emiten yang berencana melakukan buyback saham. Pertimbangan dengan 4 rekomendasi saham ini, Pak Rofandi, mungkin untuk Akra terlebih dahulu, Pak. 2 hari ini mungkin dia akan berkonsolidasi dan akan terjadi rebound. Masih berbincang pemirsa bersama dengan Mas Antonius Edison, Head of Research Astronaci International. Saya akan melanjutkan pembahasan dari gainers ya, gainers berdasarkan value. Karena indeks harga saham gabungan kita pada pagi hari ini bangkit, mengalami penguatan ya. Mas Antonius, Astra juga diakumulasi oleh investor di kisaran level saat ini 5850. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Astra? Ya, Astra sudah menembus area supportnya, masih ada peluang untuk melemah lanjutan menuju ke area support berikutnya di area 5.500-an, baru akan menarik diakumulasi di area tersebut untuk Astra. Berarti beli di harga bawah ya? Ya. Oke, buy on weakness, jangan dikejar berarti Astranya ya. Ada target terdekat di level berapa? Setelah mencapai area 5.500 idealnya ada peluang technical rebound ke area 5.700-an sampai dengan area 5.900. Oke, itu dia untuk Astra. BBRI, Telkom, Astra, Adaro yang masuk dalam top gainers berdasarkan data kami pagi hari ini sudah kita ulas. Kita ke top losersnya. Mungkin yang menarik di sana adalah Unilever di 4.440. Tampaknya dividen interimnya juga sudah lewat ya. Apakah hal ini yang membuat Unilever terkoreksi sementara? Ya, salah satunya memang faktor tersebut, dan memang Unilever masih cukup rawan aksi profit taking karena belakangan masih bearish cukup panjang ya, baru rebound di sekitar bulan Oktober kemarin, dan idealnya memang masih ada peluang untuk rally, namun setelah mencapai area support dulu di area 4.350 untuk Unilever. Oke. Jadi bisa diakumulasi di sana. Buy on weakness ya? Ya. Baik,
Saya cross check tadi saham-saham rekomendasi Anda. Tadi ada Cepin, ada Java, kemudian juga ada ITMG dan Arto ya. Kalau saya lihat Cepinnya sekarang koreksi cukup dalam nih 2,5% di 5925. Bagaimana tanggapan dari Mas Antonius? Masih cukup menarik karena posisinya koreksinya masih di tengah-tengah sideways, di tengah-tengah konsolidasi minor ya. Jadi Cepin selama bertahan di area di atas supportnya 5625 masih cukup menarik untuk dilakukan akumulasi beli. Di atas 5625 masih menarik untuk akumulasi beli, cicil aja mumpung lagi dikasih harga murah gitu ya. Ya. Oke, saya ulas kembali pemirsa berdasarkan pembukaan perdagangan rekomendasi dari Astronaci ya. Selain Cepin, tadi direkomendasikan juga ada Java di support 1540. Kita cross check di pembukaan pemirsa, Java pagi hari ini terpantau naik 0,9% di 1615. Langsung masuk saja. Ya, boleh. Tetap posisinya harus dicicil ya, karena Java juga baru saja beranjak dari area support, masih akan ada konsolidasi minor sebelum rally-nya cukup kuat. Kemudian yang ketiga tadi Anda rekomendasikan ITMG, koreksinya cukup dalam nih, 3%. Anda bilang peluang supportnya tadi di level, boleh diulangi Pak, sekarang di 20.900. Ya, peluang level supportnya di 19.700, baru setelah menembus area tersebut kita exit dari ITMG. Kalau di area sekarang ini masih cukup menarik untuk diakumulasi beli karena masih juga terkonsolidasi minor. Ya, 19.700 resisten di 25.400, ada rentan yang cukup besar. Dan memang tampaknya Anda sudah memproyeksikan ya akan ada koreksi, sehingga supportnya Anda berikan di posisi 19.700 meskipun turun 3%, masih di 20.900. Lebih baik cicil beli dulu ya Mas Antoni. Ya. Cicil beli masih bisa masuk asal tidak turun ITMG di 19.700. Kalau Arto, saya cross check untuk Arto pagi hari ini dan mungkin Mas Antoni juga lagi mengecek gitu ya. Turun 1,58%, perlu khawatir tidak? Arto sementara cicil juga karena posisinya masih konsolidasi juga. Selama bertahan di atas area supportnya tadi 14.500 juga masih cukup menarik untuk diakumulasi untuk Arto. Oke, hanya jika turun di bawah 14.500 baru mulai berpikir berkali-kali untuk mau masuk ke Arto ya. Ya. Oke. Kemudian kita akan melihat beberapa saham yang menjadi top gainers berdasarkan persentase, karena tipe-tipe dari investor IDX Channel ini beragam ya. Ada yang suka trading, ada yang suka berinvestasi medium to long. GPRA, Perdana, Gapura Prima hari ini naik 18%, 16 poin di 104. Apa rekomendasi dari Astronaci dengan saham-saham yang dalam sehari bisa mengalami penguatan signifikan seperti GPRA? Kalau mau masuk GPRA memang cukup menarik karena trennya bullish ya, tapi kalau masuk area sekarang sebaiknya dikurangi dari budgetnya karena posisinya sudah rally cukup keras ya, sehingga target upside-nya sebentar lagi tercapai. Targetnya di area 110 untuk resisten harmonis terdekatnya, jadi rawan aksi profit taking. Hati-hati di area sekarang, lebih baik buy on weakness di area sekitar 95 untuk GPRA. 95? Ya. Jadi kalau turun di 95 Anda rekomendasikan untuk beli ya? Ya. Oke, ini lebih cocok tampaknya bagi yang sudah punya untuk memaintain gainers ataupun cuan gitu ya? Ya. Oke. Kemudian ada emiten seperti Temas, hari ini naik 8%. Bagaimana tanggapan Anda? Anda juga melirik saham ini tidak Pak? Temas cukup menarik karena posisinya rally dari kemarin ya. Tapi Temas sudah mendekati area resistennya di area 1100 sehingga rawan aksi profit taking di sana. Masih akan terkoreksi kembali di area 900-an untuk Temas. Jadi pertimbangkan kalau mau beli di area tersebut. Oke, di area-area itu ya. Ya. Dan yang menarik tadi saya lihat ada BCA. BCA masuk dalam jajaran top gainers. Ini biasanya masuknya dalam jajaran
saham-saham yang dibeli oleh investor asing atau net foreign buy, tetapi ini gainers persentase BCA yang sebesar BCA saja masuk dalam gainers, naik 1,72% di 7.400. Boleh Mas Antoni targetnya lagi untuk menyemangati investor mengenai perbankan? Ya, BCA target resistennya di area 8.200 ya. Namun memang saat ini masih dalam konsolidasi kecil dengan area support 7.200. Selama di atas 7.200 silakan kalau mau akumulasi buy. Oke, BBCA ini lebih baik diakumulasi sekarang ya, karena peluangnya bisa ke 7.800. Ke 8.200. 8.200 bahkan. Cut loss hanya jika BCA ini atau keluar dulu turun di level berapa? 7.200. 7.200. Oke, itu dia pemirsa untuk saham-saham yang berbasis perbankan. Kalau berbicara mengenai sedikit geser ke nilai tukar rupiah, saya update di 14.300. Anda cukup khawatir tidak mengenai nilai tukar rupiah? Nilai tukar rupiah memang saat ini masih dalam fase konsolidasi ya. Konsolidasi. Dan kalau misalnya masih akan melemah ke area 14.400-an masih cukup wajar ya, dengan target penguatan juga di area 14.200 karena posisinya konsolidasi. Saya rasa belum ada yang perlu dikhawatirkan untuk rupiah. Nilai tukar rupiah ya? Ya. Oke. Kemudian memang masih dalam konsolidasi, main di 14.2, 14.3 sebenarnya masih cukup stabil ya? Ya. Semalam ada informasi terbaru dari Amerika mengenai Jerome Powell ya, atau ketua dari Bank Sentral Amerika Serikat, menyatakan tampaknya harus dipercepat nih taperingnya dibandingkan dengan hal yang dia sampaikan sebelumnya. Nah ini perlu menjadi apa ya, kewaspadaan juga tidak bagi investor domestik tapering Amerika? Kami rasa juga sudah sempat dibahas untuk tapering. Kami melihatnya sudah price in ya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan karena posisinya IHSG juga masih dalam bullish rally untuk saat ini. Nah, untuk para investor yang lebih melihat jangka panjang, misalnya IHSG sudah ke 6.700 yang merupakan target dari Astronaci akhir tahun, dan memang itu sempat sudah diuji gitu ya, dan break di level itu. Apa saran untuk investor mengawali tahun 2022? Kita berbicara outlook. Tahun 2022 tetap untuk semester 1 Anda silakan hold untuk saham-saham yang sudah rally, nanti pertimbangkan akumulasi beli lagi setelah semester 2. Oke. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Terima kasih banyak ya Mas Antonius untuk rekomendasinya, sharingnya yang cukup padat pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah pemirsa, demikian segmen Market Buzz pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Tapi lagi-lagi keputusan investasi pemirsa tetap kembali ke Anda. Dan jangan beranjak dari tempat Anda karena rekan saya Wiki Adrian dan juga Mangi Vera masih akan kembali dalam segmen berikutnya. Saya Prisa pamit. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Memberikan apresiasi kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan CSR mereka, terutama di tengah COVID-19 yang sedang melanda negeri ini. Kami IDX berterima kasih kepada seluruh perusahaan yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati ensured that the appointment of Indonesia as the G20 presidency in 2022 provided opportunities and momentum for Indonesia in various aspects, including the economy. Sebuah ajang pertemuan para pemimpin global di dalam membahas tantangan-tantangan dunia. Eric Thohir said there were indications of corruption within infrastructure. Sebanyak 7 bank telah menyetujui restrukturisasi kredit PT Waskita Karya Persero Tbk dengan outstanding sebesar 21,9 triliun rupiah. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia mencatat saat ini terdapat 12 emiten yang berencana melakukan buyback saham.
Pertimbangan dengan 4 rekomendasi saham ini, Pak Rofandi, mungkin untuk Ya. Akra terlebih dahulu, Pak. 2 hari ini mungkin dia akan berkonsolidasi dan akan terjadi rebound. Seiring meluasnya cakrawala investasi di tengah pasar saham yang dinamis. Analisa mendalam diperlukan untuk menemukan saham berorientasi value yang menghasilkan kinerja yang tinggi. IDX Channel akan mengulas isu pasar dan pergerakan saham terkini. Saksikan ulasannya bersama analis terpercaya hanya di IDX Channel. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Power Breakfast. Kembali ke segmen What's Going On. Pemerintah berhasil memutuskan untuk menutup perbatasan bagi turis mancanegara yang datang ke 6 negara di kawasan Afrika pada hari Senin waktu setempat. Ya, keputusan ini diambil guna mencegah penyebaran virus COVID-19 baru varian Omicron. Pemerintah Brazil secara resmi mengikuti langkah sejumlah negara dunia untuk menutup perbatasan bagi warga negara asing yang datang dari 6 negara di benua Afrika, yakni Afrika Selatan, Eswatini, Lesotho, Namibia, Botswana, dan Zimbabwe pada hari Senin waktu setempat. Keputusan ini diambil guna mencegah penyebaran virus COVID-19 baru varian Omicron. Sebelumnya sejumlah negara Uni Eropa termasuk Inggris dan Amerika Serikat juga telah mengumumkan kontrol perbatasan yang kembali diperketat saat para peneliti tengah menyelidiki pergerakan mutasi virus baru terhadap vaksin COVID-19. Kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dalam fase baru pandemi di negeri Samba. Sementara itu, Presiden Brazil Jair Bolsonaro tengah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan terkait varian tersebut sekaligus menentang kembali pemberlakuan pembatasan yang ketat, di mana pihak WHO juga telah memperingatkan beberapa negara di dunia agar melakukan pendekatan berbasis risiko dan ilmiah. Berdasarkan regulator kesehatan Brazil, Anvisa melaporkan bahwa setiap orang asing yang telah mengunjungi setidaknya 1 dari 6 negara Afrika disebutkan dalam 14 hari tidak diperbolehkan mendarat di Brazil. Sementara bagi warga negara Brazil yang datang dari negara-negara tersebut harus melakukan karantina dalam beberapa hari. Berbagai sumber, IDX Channel. Oke, sepertinya nggak cuma Indonesia, tapi negara-negara lainnya seperti Brazil juga sudah mulai melakukan pengetatan ya mobilitas masyarakat karena khawatir akan adanya virus COVID-19 varian baru yaitu Omicron, Wiki. Nah, untuk Indonesia sendiri kan juga sudah mengetatkan perjalanan internasional dari 11 negara termasuk salah satunya dari Hong Kong nih. Jadi kayaknya Wiki kalau mau keluar negeri agak susah, plus karantinanya ditambah selama 7 hari nih. Iya, kayaknya sih saya memang belum ada niat untuk keluar negeri karena memang secara jadwal belum memungkinkan gitu ya, karena kan biasa kalau mendekati tahun semakin banyak keriaan-keriaan yang ada di kantor gitu ya. Plus juga memang lagi naruh uangnya buat investasi. Investasi, oke. Jadi untuk akhir tahun 2021 apa yang akan kamu lakukan nih? Aku akan banyak merefleksikan diri, kemudian aku menenangkan diri. Mungkin aku akan yoga. Oh, yoga gitu, di mana? Di rumah? Enggak, lebih ke kumpul sama keluarga aja sih. Karena sebenarnya kalau dilihat dari tahun 2021 ini kan waktu untuk bisa ketemu sama keluarga, ngobrol sama keluarga itu kan sangat jarang dan sudah terjadi dari tahun 2020 ya pada saat pandemi. Nah, ketika udah slow down kasusnya, kemudian juga herd immunity sudah mulai terbentuk, orang tua saya juga vaksinnya udah lengkap gitu ya, dan saya juga demikian, keluarga saya yang lain juga demikian. Kayaknya sih mungkin akan kumpul sama mereka. Berarti pulang ke Bandung nih? Kayaknya akan pulang ke Bandung. Gitu. Kamu mau ngapain nanti tahun baru? Aku ya akhir tahun ini kalau nggak bisa kemana-mana kayaknya masak aja. Gimana kalau kita masak, bikin kue, coba yang baru gitu, Wiki? Oh, resolusi ya? Resolusi di 2022. Okay. Nah, karena sejauh sebenarnya ini selama aku belajar baking cuma 1 resep doang yang aku bisa. Nah, kita bikin berarti tahun depan harus bisa beberapa resep lagi, Wiki. Nambah gitu. Ya? Iya. Okay. Tapi ngomong-ngomong soal Omicron nih, kita balik lagi. Ya. Tanggapan kamu pribadi soal Omicron ini gimana?
tanggapan aku soal varian ini ya memang harus disikapi dengan sangat hati-hati dan juga tindakan preventif oleh berbagai macam pihak gitu ya, apakah itu misalnya dari pemerintah, kemudian dan yang penting adalah dari masyarakat sendiri. Kita sebetulnya mencoba positive thinking aja. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah tentu saja sudah melalui banyak sekali pertimbangan. Pemerintah juga menyadari konsekuensinya jika memang kasusnya naik harus ada pembatasan aktivitas lagi. Mau tidak mau ini juga akan mempengaruhi pencapaian target dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu ya. Terutama Dan di supaya akhir tahun. nggak terlalu parah mungkin bisa diantisipasi lah gitu dengan melakukan penanggulangan pandemi dengan membatasi aktivitas Oke, tadi. tapi memang soal virus COVID-19 varian Omicron ini ada beberapa fakta. Jadi dia itu bisa menyerang seseorang atau menginfeksi seseorang yang memang sudah divaksin full atau udah dua kali dosis vaksin. Kemudian juga penyebarannya atau penularannya ini lebih cepat dibandingkan varian yang lainnya seperti varian Delta, Alpha, Beta, Gamma. Udah banyak banget ya ini. Setelah beberapa varian sebelumnya muncul, ini akhirnya muncul lagi yang namanya varian Omicron, pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Tapi katanya sih, Wiki, beberapa ahli menyebutkan bahwa varian Omicron ini efeknya tuh nggak akan besar banget ke ekonomi gitu. Karena kenapa? Negara-negara di seluruh dunia ini udah pernah mengalami yang lebih parah, yaitu varian Delta gitu. Jadi sudah bisa melakukan antisipasi. Kemudian varian Omicron ini kan juga asalnya dari Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan itu adalah negara yang ya kita tahu kontribusi terhadap ekonomi globalnya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi. Jadi kemungkinan sih lebih bisa dikendalikan dibandingkan varian-varian sebelumnya. Betul. Kasusnya berbeda pada saat COVID-19 pertama muncul di Tiongkok begitu, dan dilihat dari kontribusi Tiongkok sendiri terhadap perekonomian global sangat-sangat signifikan. Jadi begitu China terdampak, begitu itu langsung memberikan dampak yang luar biasa, dan ini kemudian menular ke seluruh negara-negara lain, apalagi untuk Indonesia yang memang secara hubungan dagang sama Tiongkok atau sama China ini sangat-sangat sangat dekat gitulah, sangat erat gitu. Tapi kita berdoalah semoga varian baru Omicron ini tidak seberbahaya varian-varian yang lainnya, tidak juga menyebabkan kematian, kemudian juga ekonomi kita di kuartal keempat masih bisa terselamatkan ya Wiki. Betul. Dan kita bisa kembali beraktivitas normal lagi, jalan-jalan, kita bisa nongkrong, kita bisa pariwisata gitu ya. Tapi di tengah optimisme itu ada memang beberapa orang yang kayaknya belum mau move on dari pola kerja WFH, ya nggak? Gitu ya. Kayak Nanti teman-teman akan saya kayak rindu kayaknya ya. masih betah dengan pola kerja WFH gitu, agak susah move on. Termasuk saya juga sih sempat. Ini kayak awal-awal. kode nih Wiki, kayak mau balik lagi WFH ya. Jangan dong, jangan. Ya. Oke. Oke. Gak terasa ya pemirsa, ini sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda dari penularan COVID-19. Ya, salah satu upaya ataupun beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita dari penularan COVID-19 yaitu adalah dengan vaksin dan juga memakai masker, karena dua hal ini adalah hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kita tetap sehat dan bahagia. Ya, update terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. And See you in the morning.